Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Fitriana Ayu kawan, kembali pagi hari ini di program Dialog Fajar. Apa kabar Anda? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat ya. Tentunya sudah bersyukur menikmati pagi hari yang alhamdulillah kita dibangunkan kembali oleh Allah sesudah menikmati istirahat yang cukup panjang. Mungkin beberapa di antara Anda begitu, tapi ada yang istirahatnya baru 2 jam. Tapi alhamdulillah terdengar adzan subuh, kemudian bisa melangsungkan ibadah sholat subuh. Tetap alhamdulillah, berarti tandanya diberi kenikmatan yang luar biasa kawan. Karena tidak semua begitu ya, ketika istirahat masih sebentar itu langsung dibangunkan oleh Allah untuk menikmati ibadah yang mana kenikmatannya itu lebih daripada dunia. Sholat sunnah sebelum subuh, insya Allah begitu ya. Semoga semuanya sudah melaksanakan untuk pagi hari ini. Dan pukul 5 lanjut kita mendengarkan Dialog Fajar. Alhamdulillah pagi hari ini ketemu kembali dengan Ustadz Ali Mu'affa dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu sehat ya Ustadz, insya Allah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih sudah menyempatkan waktunya juga. Sudah salat sunnah subuh juga ya Ustadz ya. Ini lagi tren lagi ya Ustadz ya. Di beberapa media sosial itu kalau bangun subuh itu menjadi trennya siapapun di antara kita yang berlomba-lomba katanya begitu ya Ustadz ya. Demi menggapai kenikmatan dunia katanya begitu. Ya itu fastabiqul khairat. Masya Allah. Berlomba-lomba melakukan kebaikan. Betul. Nah pagi hari ini kita juga berlomba-lomba juga Ustadz ya untuk mencetak keluarga yang istilahnya Pak Ustadz ya, sakinah mawadah warohmah gitu ya. Betul, masih seputar dari tauladan kita Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana beliau itu juga mempunyai keturunan banyak nabi ya Ustadz ya. Jadi nabi gitu Ustadz ya. Kemarin kita membahas betapa sebegitu detailnya beliau menjadi bapaknya para nabi. Nah, itu memang gimana sih Ustadz? Apa yang diajarkan pada istrinya, pada anaknya, kok bisa menghasilkan keturunan-keturunan yang baik-baik gitu Ustadz? Moga selengkapnya bersama Ustadz Ali Mu'affa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kita bersyukur Mbak Ayu, kawan-kawan, keadaan kita baik-baik. Betul Ustaz. Dan masih bisa mendengarkan Dialog Fajar. Alhamdulillah. Jadi di dalam Islam itu cuma klik gitu aja dapat pahala. Masya Allah, gitu dengerin ya, iya. Ya Allah. Dan kita masih memaknai ya bagaimana tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana tadi Mbak Ayu, ya kita sempat ya tercengang atau apalah Mbak Ayu ya. Kok Nabi Ibrahim sebagai bapaknya para nabi, artinya putranya itu banyak yang jadi nabi, kan gitu ya. Iya betul Ustaz. Lalu timbul pertanyaan kita, ya apa cara mendidiknya bisa seperti itu? Kita lihat sekarang, ternyata beliau orang kedua yang di dalam rumah tangga, orang penting itu adalah seorang istri. Istrinya ditinggalkan begitu saja di dalam atau di suatu tempat yang kita kenal dengan biwadin ghairi dzi zar'in. Ya. Jadi istri dan putranya bernama Ismail itu ditaruh di suatu tempat yang tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ya Mekah, hari ini kita kenal itulah Mekah pada waktu itu. Nah, ditinggalkan dalam keadaan tidak ada stok apa-apa. Apa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim kepada istrinya itu? Meskipun beliau atau istrinya itu punya anak kecil, tentu butuh macam-macam. Kalau sekarangnya butuh ASI, butuh segala macam.
Tidak ada apa-apa ini. Diajarkan kepada Nabi Ibrahim, oleh Nabi Ibrahim kepada keluarganya itu, bahwa Allah telah menyiapkan apa yang akan dibutuhkan oleh keluarga ini. Jadi yang dikenalkan itu adalah tentang kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kawan, tadinya itu kalau bahasa kita ya merah wajahnya. Begitu ya. Istrinya ditinggal begitu saja itu. Tapi ketika disebut asma Allah oleh Nabi Ibrahim kepadanya, bahwa saya ini diperintah oleh Allah, kita ini diperintah oleh Allah untuk tinggal di sini. Jadi Allah akan mencukupi apa yang dibutuhkan. Ketika kalimat Allah itu mendarat ya di hadapan, di hati daripada istrinya, Masya Allah, semua menjadi selesai. Ya, apalagi ketika beliau berdua dialog, ya gampangannya kan nggak enak kawan. Bagaimana istri dan anak ditaruh di tempat yang tidak ada tanda-tanda kehidupan. Lalu kemudian ketika ada dialog antara Nabi Ibrahim dan istrinya itu, ada pertanyaan, apakah ini perintah Allah? Ini perintah Allah, selesai. Jadi perintah Allah selesai. Jadi apapun yang diperintahkan oleh Allah, itu sudah dikenalkan oleh Nabi Ibrahim kepada keluarganya. Begitu apapun yang enak atau tidak enak, karena itu sudah perintah Allah, selesai. Lah inilah model pendidikannya Nabi Ibrahim kepada keluarganya, sehingga keturunan Nabi Ibrahim itu menjadi pemimpin-pemimpin, menjadi para nabi, ya, yang kemudian ya sukses keluarganya itu tadi. Tapi meski demikian Mbak Ayu, itu ada catatan dari misalnya yang kita kenal ahli tafsir itu salah satu adalah Ibnu Abbas. Beliau itu mengatakan, ya singkatnya itu, andaikan Nabi Ibrahim tidak mengatakan wa min dzurriyyati, beda jadinya dunia ini. Wa min dzurriyyati itu adalah doa Nabi Ibrahim yang mengatakan, ya Allah, selain aku yang akan engkau angkat jadi pemimpin, tolong seluruh keturunanku. Kan gitu. Tetapi Nabi Ibrahim itu mengatakan wa min dzurriyyati. Ini dimaknai oleh Ibnu Abbas, sebagian keturunanku mohon juga dijadikan pemimpin. Jadi kata-kata sebagian ini loh yang rodok diketuni sampai Ibnu Abbas. Kok gak ngomong kabeh ae lah, begitu loh maksudnya. Jadi semuanya kan jadi nabi akhirnya kan begitu ya. Nah jadi betapa orang itu selalu mengharapkan segala sesuatu itu menjadi baik. Saya kira Ibnu Abbas itu juga sama ya. Andaikan tadi itu didoakan seluruh keturunannya, tak satu pun kecuali jadi nabi, maka seluruhnya menjadi nabi. Dan mungkin ya di dalam hatinya Ibnu Abbas, Masya Allah lah, kalau semuanya jadi nabi, betapa hebatnya dunia ini. Tertata rapi, tidak ada kemungkaran, dan lain-lain, dan lain-lain. Tapi jari setan lah gak kagak neraka nih. Iya. Lah itu. Ya Allah, Terus yang kedua Mbak Iya, ini kita bicara tentang bagaimana mendidik putranya. Jadi putra Nabi Ibrahim itu akan ada yang akan disembelih. Namanya adalah Nabi Ismail. Ismail ya, Ismail. Sudah jelas Nabi Ibrahim itu sudah yakin ya, melalui proses panjang dari mimpinya, beliau sudah dijawab oleh Allah, sudah yakin bahwa memang ini bukan mimpi biasa, tapi memang perintah Allah untuk menyembelih putranya. Ya Allah. Bayangkan Mbak Ayu, sudah dinantikan, dirindukan 80 tahun atau hampir 100 tahun. Lahirlah Ismail, terus disuruh menyembelih. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Memaknai perintah ini loh kepada Nabi Ibrahim itu kepada putranya gimana? Ternyata putranya itu diajak diskusi. Nah ini loh ya. Kalau kita boleh
menarik ke diri kita Iya gitu gitu ya, Ustadz ya. ya. Ya opo iki kan gitu ya. Adanya nyuruh ya Ustadz ya, bukan diskusi gitu ya Ustadz ya. Iya ya malah gak nganut aku tak keplak. Nah, itu Ustadz. Secara nggak langsung begitu ya Ustadz Lah ya. itu. Ya Allah. Di pendekatan Nabi Ibrahim ini harus kita maknai begitulah jiwanya orang tua itu di dalam mendidik putra putrinya, sehingga akhirnya mereka ikut berpikir ya. Bagaimana pendapatmu kan begitu? Ya. Wahai anakku yang aku cintai, yang udah aku tunggu sekian puluh tahun. Ternyata yang memberikan anak kepadaku Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan aku untuk menyembelih engkau. Kan gitu. Yo gak lancar ngene kira-kira Mbak Ayu ngomongnya. Lah itu terus Nabi itu bertanya Nabi Ibrahim, bagaimana menurut engkau? Masya Allah. Masih dimintai pendapat. Loh dilalah. Ya, ini bahasa Arab yang bahasa Arab yang dijawakan dilalah. Si Ismail tuh jawabannya kok ya luar biasa. Mencerminkan betapa anak ini sudah sangat kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya abadi, wahai ayahku, if'al, lakukan ma tu'mar, apa yang diperintahkan oleh Allah. Ma itu apa saja, Mbak? Ya. Ma tu'mar, apa saja yang diperintahkan oleh Allah kepada engkau wahai ayahku, lakukan. Mesti harus menyembelih aku, anakmu satu-satunya. Masya Allah. Nah coba. Tidak hanya itu. Tidak hanya silakan ayah, Ya. engkau sembelih aku karena Perintah Allah. ini perintah Allah. Tidak hanya itu. Belum puas kawan. Si Ismail untuk membuat agar ayahnya itu abahnya itu yakin. Jadi si Ismail mengatakan dengan jaminannya Mbak Ayu, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah wahai ayah, jika engkau menyembelih aku karena diperintah Allah, aku jamin insyaallah aku sebagai orang yang taat, yang sabar, yang ikhlas, yang manut kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang diperintahkan kepada engkau. Jadi kalau kita membaca begini kawan, Ya. rasanya kok sekarang mana Ismail sekarang ini? Ya. Itu diminta nyawanya diserahkan. Iya. Sedangkan ada di antara anak-anak kita itu, nak, aku diperintahkan Allah untuk membangunkan engkau sholat subuh, bukan nyawanya loh ya yang diminta. Ya Allah, Cuma Ustaz. waktunya saja. Iya. Sebentar nak kau mau sholat 5 menit boleh. Nanti istirahat Ya. kembali gitu Setelah ya. itu Ustaz. kamu tidur lagi lo nggak apa-apa. Ya. Bukan nyawamu yang aku minta nak, tapi waktumu yang cuma 5 menit. Ya. Ini aku diperintah oleh Allah. Kira-kira jawabannya apa Mbak anak-anak kita ini Mbak? Mau. Ya, Ustaz. Astagfirullahaladzim. Lah begitu anak-anak jawabnya itu macam-macam nggak menyenangkan. Bapaknya juga menjawab tidak menyenangkan. Astagfirullahaladzim. Di antara diskusi-diskusi di masyarakat itu, Iya. bapak dan ibunya itu menceritakan, mate mari loh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Iya, Loh gitu iya, loh iya. ya. Kan Astagfirullahaladzim. responnya orang tua ini tidak seperti Nabi Ibrahim alaihissalam tadi. Respon putra kita juga tidak seperti Ismail alaihissalam. Pertanyaan kita lagi adalah bagaimana ya Nabi Ibrahim mendidik putra putrinya itu seperti itu, dan bagaimana jika ada gejala-gejala, ada fenomena pada keluarganya, dimaknai kayak apa oleh Nabi Ibrahim. Ternyata tidak pernah Nabi Ibrahim itu bicara kepada keluarganya kecuali selalu mengatakan dengan penuh makna bahwa kita ini punya Tuhan namanya Allah Subhanahu wa taala yang memberi makan, memberi nafas, memberi hidup, memberi mati, memastikan kapan kita mati. Itu selalu didengung-dengungkan. Dan setiap amal perbuatan dari diajak membangun Ka'bah ya sampai urusan nyawa itu tak pernah Nabi Ibrahim itu kecuali selalu ya mengkonekkan pikiran anaknya ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa sekarang, nak engkau tak sekolahkan ya,
di sekolah supaya kamu mengenal Allah Subhanahu wa taala, supaya menjadi orang yang ahli sholat, supaya beradab. Kan begitu bahasanya. Ya. Maka janganlah kawan-kawan kita itu kebalik kadang-kadang. Tak sekolah kawan di sini supaya menjadi orang yang ahli ini, ahli itu, kompetensinya itu yang didahulukan. Tapi spiritualnya tidak disertakan dalam redaksi yang menjadi satu kesatuan dalam di saat mendaftarkan anak kita sekolah itu misalnya. Nah ini kawan, maka kita memaknai kehidupan Nabi Ibrahim itu seperti itu, bahwa betul-betul beliau itu menjadi contoh teladan bagi keluarganya. Semoga dengan obrolan kita Mbak Ayu ya, Allah mendatangkan rahmat dan barokah. Amin, amin, amin. Ditujukan kepada kita semua dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ada menarik tadi Ustadz, ada pengorbanan terbesar itu bukan kehilangan dunia ya Ustadz ya, tapi merelakan dunia demi cintanya pada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini insya Allah mudah kalau mengikuti jejaknya Nabi Ibrahim alaihissalam gitu ya Ustadz ya. Mudah-mudahan, amin. Amin, semoga bermanfaat kawan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Ali Muafa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Al-Quran Nurul Falah mencetak guru dan hafidz Al-Quran metode tilawati. Informasi dan berikan donasi terbaik hubungi 0822 2759 9920 atau www.nurulfalah.or.id.